Satu kata buat saya, reportase buat pengacara yang hebat yang uangnya banyak. Dan pengacara Itu haknya di Agus atau di Novi? Ya, coba. Ya. Secara hukum saya coba. Secara hukum, uang untuk orang yang cacat, buta, Agus. Iya. Yang masang rekening bukan Agus, yang jualan Ya, Agus nggak pernah minta lah ya. nggak pernah minta, masuk ke rekening Agus. Terus kenapa dia mau tahu segalanya? Nah, diberitahu, ditakut-takutin. Ya udah, orang udah takut, dibalikin uangnya. Sekarang mau ngapain? Agus ya bukannya nggak mudah sakit hati, nggak perlu lagi ngomong, harusnya tahu diri. Tinggal uangnya kasih aja Agus. Manusia, saya bantu orang. Saya cuman besar harapan saya, banyak orang baik di luar sana yang mau membantu saya menyelesaikan ini semua. Mas Agus, sekarang beda lagi jawabannya pas ditanya sama Uya Kuya. Katanya meskipun uangnya udah dibagi-bagi, tapi uangnya tuh nggak pernah dipakai sedikit pun. Jadi ini tuh yang benernya tuh yang mana? Terus uangnya kalau misalkan udah dibagi-bagi tapi nggak dipakai, ya udah tinggal kumpulin lagi aja. Atau banyak juga kan yang udah minta kayak donatur supaya dibalikin. Ya udah balikin aja, kalau misalkan uangnya nggak dipakai, udah balikin aja gitu. Itu haknya di Agus atau di Novi? Ya, coba. Ya. Secara hukum saya coba. Secara hukum, uang untuk orang yang cacat, buta, Agus. Iya. Yang masang rekening bukan Agus, yang jualan Ya, Agus nggak pernah minta lah ya. nggak pernah minta, masuk ke rekening Agus. Terus kenapa dia mau tahu segalanya? Nah, diberitahu, ditakut-takutin. Ya udah, orang udah takut, dibalikin uangnya. Sekarang mau ngapain? Agus ya bukannya nggak mudah sakit hati, nggak perlu lagi ngomong, harusnya tahu diri. Tinggal uangnya kasih aja Agus. Selesai. Supaya Agus malu takut, dibuatlah petisi supaya uangnya dikembalikan. Bagaimana? Justru Nah, dengan secara hukum bisa nggak ada petisi itu membuat uang itu harus dikembalikan? ya, secara hukum menurut saya Iya. petisi silahkan aja. Iya. Kan Karena yang nulis petisi juga belum tentu orang yang iya, hasil karena donasi, opini, ya. karena dibuat Agus membagi-bagi warisan, yang marah orang sama dia. Saya juga kalau tahu gitu saya marah sama dia, tapi saya buktikan, saya transfer uang ke rekening Agus. Kemudian ya uang itu buat Agus. Coba ya Nopi pergi ambil lagi ngamuk-ngamuk, kan rekeningnya dia, Mas, gitu. Ya. Makanya mereka ini kemarin belum mengerti hukum, belum didampingi pengacara, Ya. dilarang nggak pakai pengacara. Iya, dilarang. Setiap Gimana? ketemuan dilarang, nggak boleh bawa pengacara gitu. Karena waktu pas di Pondok Indah itu kan untuk pemindahan uang yang 1 miliar itu juga Agus juga telepon pengacara. Agus tuh kan yang ngurusin masalah apa namanya kasus Aji itu. Terus dia bilang, toh kok bisa gitu toh, katanya gitu. Iya, cuman kan karena nggak bisa, ya udah mau gimana lagi gitu. Nah, pas waktu di Pondok Indah itu kan kita itu disuruh mutasi. Ternyata nyampe di situ itu untuk pemindahan uang rekening Agus ke yayasan. Oh, jadi pas Kaget juga sih Agus kan. Agus ke Bank Pondok Indah itu Iya. bilangnya mau ngecek mutasi. Iya, Iya. mutasi Dia takut-takutin nggak? Ditakut-takutin? kakak. Terus abis itu tiba-tiba pemindahan uang itu Pak Geri ngomong, Gus ini mau dipindahkan begini-begini. Dia ngaku itu kalau menurut- sukarela loh. Dia ngaku sukarela lagi. Terus Benar nggak aku bilang gini kan, sebenarnya dalam hukum itu nggak boleh loh Pak. Aku bilang kayak gini, aku bilang gitu kan, karena aku juga nggak rela juga lah gitu kan. Itu kan buat berobat Agus gitu kan, karena aku juga nggak pernah pakai buat apa-apa gitu. Terus nggak apa-apa Gus, katanya nanti kita bulatin aja 1 miliar itu kita masukkan ke yayasan, nanti sisanya dipegang buat apa namanya pengeluaran Agus lah sana sini, katanya gitu. Guys, kalian udah nonton belum sih podcast yang ini? Aduh, kalau dilihat dari podcast ini ya, gue secara pribadi tuh kasian banget, tau gak sih? Kasian banget gitu sama si Agusnya. Tapi sebenarnya kan masalahnya berkali-kali loh gue bilang, Agus, itu masalah yang simple gitu kan. Kenapa sih lu tinggal lanjutin berobat doang dengan diurus sama yayasan? Lu jangan deh dengerin tuh. Aduh, gue bingung dah gimana ngomongnya sama lu ya Gus ya. Kayaknya lu udah nggak bisa berpikir dengan akal sehat ya Gus ya. Mendingan udah deh ya, lo kan buang-buang waktu dengan begini yang ujung-ujungnya lo nggak bakalan sembuh ya kan, yang ada lo depresi, penyakit lo tambah parah ya Gus.
Lu kan nggak bisa lihat nih, tapi kan lu bisa denger. Ya kan, mudah-mudahan aja ini nyampe ke lu ya Gus ya. Ya guys, jadi baru-baru ini Agus diundang lagi di podcastnya Oyakuya bersama keluarga Agus. Ada istrinya, ada wawaknya, dan juga ada ayahnya. Di sini juga diundang Farhad Abbas untuk sebagai juru bicara atau sebagai perwakilan dari pengacara Agus ini guys. Namun di sini banyak sekali netizen yang geram terhadap podcast ini karena di sini Agus itu benar-benar membela diri dan juga selalu menyalahkan Teh Novi guys. Sebenarnya memang kita tuh kasihan kepada Agus karena memang dia adalah korban di sini. Cuma tindakan dia yang salah, apalagi dia mengikuti pengacaranya si FA ini yang hanya memperpanjang masalah, memperumit masalah. Yang seharusnya dia itu bisa berobat, fokus ke pengobatannya, ikutin aja nih berobat melalui uang yang ada di yayasan. Jadi dikontrol atau dimonitoring oleh uang yayasan. Namun pengobatannya juga bisa secara optimal dan maksimal. Tapi Agus ini selalu memberikan klarifikasinya dan speak up di media, entah itu menerima tawaran undangan podcast atau siapapun itu untuk mau berdiri sendiri, seakan-akan memperpanjang masalah dan terkesan untuk pengen menang, mengalahkan Teh Novi. Padahal sebenarnya Teh Novi itu maksudnya baik, dia itu mengembalikan uang ke yayasan agar nanti pengobatan Agus bisa dikontrol melalui yayasan aja seperti itu. Tenang aja, bakal dikasih kok uangnya, bakal dikasih kok kalau memang itu untuk pengobatan. Tetapi kalau memang itu untuk keperluan pribadi, bayar hutang dan lain sebagainya, tentunya tidak ada yang rela ya, apalagi para donatur yang telah menyisihkan uangnya sebagian gajinya untuk agar Agus bisa berobat, tetapi dipakai untuk hal-hal pribadi. Siapa yang rela coba? Jadi itulah yang disayangkan oleh netizen. Jadi dari kasus ini banyak sekali juga yang bereaksi terhadap Agus dan juga Farhad Abbas yang selalu membela Agus dan menyerang Teh Novi. Saya katakan bahwa Novi sebagai ketua yayasan secara sadar dan sadarnya telah berhasil memprovokasi keadaan dengan cara memposting baik komentar-komentar buruk netizen tentang Agus, kemudian betul-betul mengarahkan ya dengan tujuan adalah masalah uang. Dan dia pertahankan bahwa uang itu sebenarnya adalah uang donasi sukarela. Kemudian dia bagaimana caranya dengan tekanan hingga menjadi aset yayasan, sehingga sampai saat ini tidak ada komunikasi bagus lagi dan tetap aja dia ingin membuat pencitraan tanpa datang melindungi, mengayomi, menyayangi seorang Agus. Sehingga menurut saya ini ada satu perbuatan yang sangat tidak terpuji dan inilah yang kita lawan. Dan menurut saya ini stoplah memperlakukan Agus seperti itu. Uang sudah dilobi 1,3 miliar, apalagi yang mau dikejar dari orang ini. Mereka orang susah. Agus belum 100% sembuh. Tapi kalau membuat luka yang membuat Agus depresi sampai ingin bunuh diri, ini yang terjadi maksudnya. Nah sekarang masa nggak bisa membedakan orang baik dan orang jahat? Bedakan dong. Padahal ya masalah ini udah diselesaikan sama Bang Densu. Hanya saja ya masalah Agus ini dicampuri tangan sama orang-orang yang sok ngebela Agus tapi malah ditambahin bumbu-bumbu sedap. Udah jadi ruyem, jadi ribet gitu loh. Intinya kayak gini, kalau uangnya nggak balik ke Agus, ya masalahnya nggak selesai. Poin utamanya tuh bukan pengobatan lagi. Poin utama itu uang harus balik. Guys, tadi gue udah nonton ini, tapi nggak sampai habis ya, setengah lebih lah. Soalnya gue males, sakit kepala gue, sakit mata liatnya. Cuman gue rasa udah cukup lah ya buat ngerangkumin ke kalian supaya kalian nggak perlu nonton ini buang-buang kuota. Nih, kita baca judulnya. Novi vs Agus, donasi 1,5 M. Saya depres. Sampai aja istri bun-bun diri, gak tega laporin Mbak Novi. Lo tahu di video ini ya, pengacaranya bilang apa? Mbak Novi gak berhak cek mutasi. Terus kalau gak boleh cek mutasi, cek apa? Cek tensi. Itu mah tugas bidan, bukan tugas Mbak Novi, ya. Terus di sini saking depresinya, istri Agus ngajak bun-bun diri. Ada-ada aja kan. Ngajak ke pasar malam loh, naik biang lala, bukan jadi biang masalah. Ngerti? Terus seperti biasa dong, sambil nangis-nangis nanya, di mana hati nurani kalian netizen? Di mana hati nurani Mbak Novi? Di mana hati nurani kalian? Di Hong Kong hati nurani gua. Terus pakai bilang, Mbak Novi kejam, uang segitu gak seberapa buat saya, tapi saya dan keluarga dihina-hina kayak gini. Gak seberapa lu bilang, iya, hah? Kita aja
yang umurnya lebih dari 25 nggak bisa mencapai 1M pertama aja dikatain kismin sama Timothy. Ngerti lo? Sebagai manusia di usia 25 apalagi 30 belum mencapai 1M pertama aja kita udah dikatain orang gagal sama orang-orang. Lu bilang 1,5M itu nggak seberapa. Buset. Lu pikir lu anggota Crazy Rich Surabaya? Iya. Lagian ya, kata gua, lu itu nggak bisa hitung-hitung matematika tahu. Yang pertama 1,5M pakai aturan Mbak Novi, semuanya tetap buat lu. Lu ilangin tuh kesempatan itu, matematika lu jadi 0 ya kan. Terus yang kedua lagi, muncullah John LBF nawarin lu tutup semua ini, berdamai, dikasih 240 juta. Lu nggak mau ambil juga, artinya lu nggak bisa hitung-hitungan matematika buat hidup lu ke depannya. Dan yang konyol adalah ketika si Wawa bilang ya, yang check out Shopee itu kan anak dia. Dan anak dia itu ada transfer, ada masuk rekening Agus terus buat check out Shopee. Jadi itu intinya bukan uang donasi. Kayak pikir kita ini netizen ketimbang belanja Shopee langsung aja bayar paymentnya langsung lewat Shopee. Ngapain lu transfer rekening orang? Kemarin katanya RSCM yang melarang pakai tunai. Ya, gua tunggu nih pihak rumah sakit angkat bicara. Sekarang dibilang ATM-nya karena ATM ekspresi, jadi nggak bisa cek mutasi sebulan gitu. Tolong pihak bank juga angkat bicara ya. Bank ya, bank bukan Bank Toib ya, Bank BCA. Terus katanya Farhad Abbas mau ngelaporin yang bikin petisi. Kita yang tanda tangan juga siap dilaporkan, tenang aja. Kita semua netizen satu Indonesia berkumpul ya di depan Polda itu nanti. Kita kayaknya perlu bawa bantal sama guling nginep. Soalnya kayaknya bakal antri-antri nih, ya kan? Gantian kan? Aduh, segitu banyak yang tanda tangan. Kira-kira muat nggak penjara? Ya, pokoknya kesimpulannya itulah. Jadi udah nggak perlu tonton lagi. Ya guys, dari podcastnya Agus Farhad Abbas bersama Uya Kuya banyak sekali mendapatkan tanggapan atau reaksi dari netizen. Salah satunya adalah warga diri yang mengatakan bahwasanya sebenarnya masalah ini sudah diselesaikan oleh Densu ya. Tapi kenapa seakan-akan Agus ini bersama Farhad Abbas dan juga orang-orang yang mendukungnya ya, seperti keluarga atau pengacara lainnya, seakan memperpanjang masalah ini. Harusnya pengacara yang benar-benar baik itu melakukan mediasi atau pertemuan duduk bersama musyawarah, menyatukan kembali nih, mencari solusi dan titik terang dari masalah Agus dan Tenovi ini. Karena menurut saya dia hanya miscommunication dan juga ini ada salah paham juga di sini. Malah tidak mencari solusi dari masalah tersebut. Dan juga di sini ada statement yang mengatakan bahwasanya Agus ini depresi dan memposisikan jikalau Tenovi menjadi dirinya yang buta permanen, tidak bisa lagi melihat dan cacat seumur hidup. Apakah Tenovi sanggup? Apakah tidak kasihan kepada Agus? Iya, kita semua kasihan kepada Agus, tetapi Agus lah yang membuat kita tuh hilang respect seperti itu. Dan juga ada statement bahwasanya istri Agus ini berniat buat bunuh diri dan mengajak Agus bunuh diri bersama guys. Hal tersebut tentunya membuat kita itu heran. Kenapa harusnya ini masalah itu bisa diselesaikan dengan baik-baik. Uang donasi tadi harusnya dilakukan untuk pengobatan. Terus juga kalau sekarang udah ditarik lagi ke yayasan, ikutin saja alurnya. Pastinya yayasan akan memberikan yang terbaik untuk pengobatan Agus. Asal kalau Agus yang megang, tentunya nanti bakal terjadi lagi kecurangan-kecurangan memakai uang donasi untuk kepentingan pribadi. Maka dari itu menurut saya harusnya Agus dan Tenovi itu berdamai, cari jalan tengah dan jangan memperpanjang masalah ini karena itu hanya merugikan Agus, membuang waktu sehingga tertundanya pengobatan yang optimal. Harusnya sekarang nih Agus sudah bisa menerima masuk pengobatan yang optimal dan semoga saya bisa sembuh. Tapi dengan kasus ini diperpanjang terus, akhirnya tidak selesai dan pengobatan pun juga tidak bisa dilakukan secara maksimal seperti itu. Guys, itulah beberapa informasi mengenai Agus dan juga Tenovi. Lantas bagaimana tanggapan kalian melihat hal tersebut? Silahkan berikan komentarnya di bawah ini. Kami dari YouTube Biasa TV mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.